Jadi di balik kesuksesannya Pak Gub sekarang ini ada istri-istri di Iya. belakangnya. Jadi orang lain ada istri di belakang, Iya. ini ada istri-istri. Jadi Istri. karena dua istri itu Harus banyak ya istri-istri. cukup mujarab untuk suksesnya seorang laki-laki, suami. Tapi itu baru satu istri. Kalau dua istri, Nah, lebih baik lagi. kembali ke ini pemerintahan ya Pak Gubernur. Iya. Ini sudah 2 periode. Saya agak ada yang mengganjal ini Pak Gub. Soal berita-berita Iya. terkait dengan Gorontalo. Pak Gub kan sudah 2 periode. Iya. Kok Gorontalo masih di angka 5 besar termiskin, kemudian 5 terendah inovasi? Saya menjelaskan bahwa hal itu kurang pas. Saya berikan keterangan kurang pas begini. Iya, iya. Provinsi Gorontalo itu tanggal 5 Desember tahun 2020. Tahun 2000 kemarin itu resmi pisah dengan Sulawesi Utara di Undang-Undang Pemekaran Daerah. Ketika itu kita pisah itu angka kemiskinan di 37%. Dipimpin oleh Pak Tursandi, Pak Fadel 8 tahun, Pak Gusna 2 tahun, saya alhamdulillah udah 9 tahun sekian. 9 tahun. Tinggal menunggu bulan Mei lagi saya udah genap 10 tahun. Kemiskinan itu adalah akumulasi dari kabupaten kota. Jadi kalau kemiskinan di provinsi kita salahkan gubernur, itu saya rasa kurang pas, kurang cocok. Dan ini oleh lawan politik saya dijadikan bahan kampanye. Ya. Tapi ternyata rakyat tidak merasa miskin. Ya. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh lawan kampanye saya, lawan politik saya. Karena memang 37% itu untuk menurunkan itu sangat berat. Waktu saya dan Pak Idris Rahim jadi gubernur tahun 2012, pertama 2012 dilantik itu Januari, tanggal 16 Januari 2012, itu kemiskinan itu berada di hampir 25%. Sekarang sudah turun kepemimpinan kami berdua, sudah di angka 15,9%. Jadi memang masih miskin, tapi bukan, saya entah dari mana itu, sudah berapa kali kita luruskan, Iya. bukan membantai, meluruskan. Iya, meluruskan. Termasuk BPS juga Gorontalo meluruskan, tapi menjadi bahan ocehan, bahan kampanye teman-teman lawan politik, tapi tidak terpengaruh. Iya. Buktinya, saya pada periode pertama menang dari incumbent Pak Gusnar, itu menang telak 47%, Pak Gusnar 43%. Iya. Kalau nggak salah ya. Iya, iya. Yang kedua saya 52%, lawan-lawan saya di bawah 30%. Iya. Berarti kan rakyat Kampanye terkait Iya. dengan kemiskinan ini ternyata tidak mempan tidak juga. mempan juga. Tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dan sampai hari ini masih terus digaungkan. Ya, itulah. Mungkin karena takut Ibu Ida mau maju kali. Saya juga tidak mengatakan Ibu Ida harus maju. Cuma saya suruh siapkan Pak Sarip turun. Saya perintahkan Pak Sarip turun ke daerah-daerah agar dikenal. Pak Martin saya suruh turun, Pak Thomas, Pak Paris, Pak Rumpa Kono yang masih kader Golkar, Ibu Ida. Kalau Ibu Ida turun sekarang itu bukan tujuannya mencari popularitas sebagai calon gubernur, karena beliau anggota DPR RI mewakili Provinsi Gorontalo. Nah, sudah komitmen dari awal bahwa, Bu, kalau kamu terpilih jadi DPR RI, saya minta kamu lebih banyak di Gorontalo. Yang pertama harus dampingi saya kemana-mana. Yang kedua, kamu harus mengumpulkan aspirasi dari rakyat yang milik kamu maupun tidak, itu kamu perjuangkan ke pusat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Alhamdulillah itu dijalankan oleh istri saya. Tidak, saya bilang jangan hanya reses saja kamu ke Gorontalo. Harus tiap saat ada di Gorontalo. Kan sekarang dunia udah canggih. Iya. Kita ke Menteri Sosial, kebetulan istri saya kan di Komisi 8. Jadi mitranya itu Komisi 8 itu Mensos, terus BNPB, terus Kementerian Agama, Peranan Wanita dan lain-lain. Nah ini kan bisa telepon atau bisa apa saya WA ke Ibu Menteri, tidak harus kita tinggal di Jakarta. Nah makanya istri saya itu lebih banyak di Gorontalo untuk berkunjung ke daerah-daerah.
Tapi oleh orang lawan-lawan politik saya salah tafsirkan ya, bahwa Ibu Ida disuruh oleh Pak Gubernur. Ya, turun karena untuk cari dukungan persiapan mau jadi gubernur. Tapi kalau toh surveinya tinggi, ya apa salahnya? Iya. Beliau karena ini lucu Bu Femi. Ya. Saya berapa bulan lalu Ibu Femi Suk ditelepon oleh atau di WA juga oleh masyarakat Gorontalo Utara. Pak Gubernur, boleh Pak Gubernur ini sampai 3 periode? Saya bilang aturannya tidak seperti itu. Kalau tidak, Pak Gubernur, habis gubernur boleh malah jadi Bupati Gorontalo Utara ulang. Saya bilang juga tidak ada aturannya seperti itu. Saya bilang kalau seperti itu berarti istilah saya itu istilah almarhum Pak Medi, 5 nenek ampa. Harus 5 itu ke 6 ke 7. Ini kok ke belakang. Jadi saya bilang aturannya nggak ada dan saya dengan usia udah 58 begini udah mau istirahat. Ke DPR RI juga tidak? Atau lihat peluang. Lihat peluang. Peluangnya bagus, rakyat menghendaki karena Vox Populi Post Dei. Ya. Jadi suara Tuhan itu, suara rakyat itu suara Tuhan. Kalau memang rakyat menghendaki, kenapa tidak? Dan partai juga memerintahkan saya patuh terhadap rakyat pertama, yang kedua terhadap organisasi khususnya Partai Golkar. Terkait inovasi, Pak Gub. Nah, inovasi itu salah, bukan seperti itu. Begini Bu Femi, ketika saya masuk jadi Gubernur Gorontalo, Bupati dulu, itu APBD saya Gorontalo Utara 123 miliar. Tapi begitu banyak problem karena itu daerah pemekaran. Dulunya dari Kabupaten Induk di 5 kecamatan Gorontalo Utara sekarang, Atinggola, Koandang, Anggrek, Sumalata dan Tolinggula, itu paling banyak 2 miliar anggaran yang dikucurkan oleh Kabupaten Induk ke Gorontalo Utara ini, masih digabung. Masih kabupaten. Tapi setelah pemekaran itu 123 miliar. Nah, saya bisa membebaskan uang pendidikan, bisa membebaskan kesehatan, bisa menaikkan infrastruktur juga, infrastruktur jalan. Dokter-dokter saya naikkan TKD-nya, kepala desa semua saya ganti motornya dengan yang bagus, camat-camat saya ganti mobilnya juga dengan yang bagus, tidak pakai starter dada tapi pakai starter tangan, karena dulu itu motornya harus didorong-dorong. Gimana program saya? Menggratiskan KTP, memberikan uang duka ke masyarakat, dan yang lebih hebat lagi, lebih spektakuler saya katakan, orang tidak habis pikir, anggaran 123 miliar bisa bangun kantor blok plan itu 100 miliar. Ya, itu makanya saya itu tiap event, ada event politik di Garut itu, selalu saya mendapat hati daripada rakyat karena mereka tidak lupa. Waktu NKRI Jilid 2 pertama 85% dari Garut itu suara saya. Berarti Pak Gubernur sangat terkesan di sana dan memang bisa membangun kepercayaan masyarakat di sana. Itulah yang harus kita buktikan. Karena politik itu partai boleh besar, bukan karena pengurusnya banyak. Pengurusnya sedikit tapi bisa meyakinkan kader-kadernya terhadap rakyat. Gitu. Jadi inovasi itu saya nggak tahu dari mana mereka dapat itu. Tapi sudah dibantah juga oleh Kepala Bapeda. Justru pernah kita juara 3 berturut-turut provinsi berinovasi tinggi, dan inflasi juga kita seprovinsi Sulawesi kita yang nomor 1. Dulu sebelum saya gubernur, saya potong cerita masalah listrik. Itu menjadi satu kampanye saya juga, isu. Biar. Dan itu bergilir. Jam sekian kabupaten ini, jam sekian kabupaten ini. Sangat merusak citra masyarakat Gorontalo, pemerintah terutama. Saya ditetapkan oleh MK karena waktu itu berproses ke MK periode pertama. Sorenya saya langsung datang ke Pak Nur Pamuji, Direktur PLN. Saya dengan Pak Martin, Pak Wali Kota sekarang. Kebetulan Pak Martin ketika itu padahal Menteri BUMN mungkin itu. Iya padahal. Ketua DPRD, kami berdua datang sore-sore. Kebetulan Pak Nur Pamuji saya sudah kenal sebelum saya jadi gubernur. Datang, yang saya minta
adalah melanjutkan program PLTU 2x25 mega yang di Anggrek, tempat Mangkrak, dari tahun 2006 Mangkrak itu. Nah, Pak Nur Pamuji mengatakan saya, untung Pak Rusdi datang sekarang. Kalau seminggu kemudian lagi, itu anggaran itu kurang lebih 600 miliar, saya sudah plotkan untuk ke Sumatera Utara. Karena Pak Rusdi adanya sama persoalan, saya datang, saya bilang tolonglah Pak, saya baru ditetapkan oleh MK jadi gubernur Gorontalo, dipercayakan rakyat dengan sekian persen suara melawan incumbent, melawan bupati, melawan mantan rektor Pak almarhum David Bobihu dan Pak Nelson. Tapi saya dipercayakan Pak, karena salah satu isu yang saya bawa adalah menyelesaikan persoalan itu. Langsung hari itu juga Pak Deputi, berapa deputi diajak untuk ketemu saya dan dipindahkan lagi ke Gorontalo. Karena PT Mita FC yang kerja pertama itu putus kontrak, gagal pelaksanaannya, diganti dengan perusahaan di bawah PLN langsung. Makanya selesai 50 mega. Sudah selesai. Yang kedua, setelah saya Pak Jokowi Presiden 2014, itu program 35.000 mega untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia mah yang krisis listrik, bukan cuma Gorontalo. Nah, satu-satunya provinsi yang pertama dan dapat 100 mega itu Gorontalo. Selesai. Tahun 2016 beliau sendiri datang meresmikan Pak Presiden Pak Jokowi dan mengatakan yang harus 2 tahun dikerjakan 7 bulan selesai. Itu jadi bahan kampanye. Beliau juga kemana-mana untuk itu belajar ke Gorontalo. Seperti itu. Terakhir Pak Gub, ya. Kok Pak Gub hari ini masih mau mengurus DOB? Kebetulan padahal sudah mau berakhir, untuk apa lagi mengurus? Itu kalau bisa saya jadikan juga salah satu legasi saya. Ya. Ilo mata saya, tanda mata saya kepada 5 daerah atau rakyat Gorontalo lah. Karena saya pernah memimpin daerah pemekaran. Daerah dimekarkan itu termasuk Provinsi Gorontalo ingin memekar agar lepas dari provinsi induk, mensejahterakan rakyat, itu tujuannya. Memperpendek rentang kendali. Nah, di 5 DOB baru ini, calon DOB baru ini memenuhi syarat untuk itu. Sehingga saya walaupun tinggal menghitung bulan, 6 bulan lagi jadi gubernur, saya berjuang untuk lahir. Jadi sebagai ilomata untuk saya. Masyarakat Gorontalo. Ada yang bertanya, Pak Gubernur kan tinggal 6 bulan lagi. Harusnya tidak gubernur punya kekuatan. Saya punya teman ketua Komisi 2 teman akrab saya satu partai dengan saya dan beliau sudah janji sama saya, makanya saya dan sekalipun tidak gubernur lagi saya akan berjuang untuk daerah 5 daerah. Optimis ini bisa jadi ya? Sangat optimis. Sangat Karena optimis. apa? Karena itu tadi memperpendek rentang kendali dan itu memajukan rakyat. Seperti saya katakan tadi, Gorontalo Utara itu masih dengan induk hanya 2 miliar. Nah sekarang sudah 800 miliar anggarannya untuk pelayanan kepada rakyat. Gitu. Udah maghrib kita break dulu. Terima kasih karena sudah maghrib. Saya sangat berterima kasih ini Pak Gubernur sudah mau berbagi di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Femi dan kru.